semuanya, di sini saya Yudit Jasinta Sabarofek dengan NIM 2470750045. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Kuasa Kekuasaan karya Bapak Arthur Jefferson Maya. Lebih tepatnya saya akan mereview bab 3 yang berjudul Gerak Sejarah Pra-Eropa. Pada kesempatan ini, saya akan membahas gerak sejarah Asia Tenggara sebelum kedatangan bangsa Eropa, dengan fokus pada dua kerajaan besar, yaitu Kedatuan Sriwijaya di Asia Tenggara Maritim dan Kerajaan Khmer di Asia Tenggara Daratan. Sebelum bangsa Eropa menjelajahi dunia, Asia Tenggara sudah menjadi pusat peradaban yang kaya. Kawasan ini mencakup daratan Indochina hingga kepulauan seperti Indonesia, Filipina. Wilayah ini menjadi tempat bertemunya pengaruh besar dari India dan Tiongkok. Proses Indianisasi membawa agama Hindu dan Buddha, aksara Sanskerta, serta sistem pemerintahan bercorak kerajaan. Indianisasi tak hanya memperkenalkan agama, tetapi juga menciptakan harmoni sosial melalui pembaruan budaya lokal dengan tradisi India. Misalnya, sistem kasta disesuaikan dengan struktur masyarakat lokal, sehingga agama Hindu dan Buddha dapat diterima luas. Pada masa ini, jalur perdagangan maritim dan agraris menjadi fondasi utama ekonomi kekuasaan. Dimulai dari Kedatuan Sriwijaya, penguasa Asia Tenggara Maritim. Sebuah kedatuan yang berdiri sejak abad 7 hingga abad ke-12 berbasis di Sumatera. Sriwijaya menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara Maritim. Kerajaan ini dikenal sebagai pengendali jalur perdagangan strategis, khususnya di Selat Malaka. Sriwijaya menguasai perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan kapur barus. Posisi strategisnya di jalur perdagangan dunia menjadikannya pusat ekonomi kawasan. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha Mahayana. Banyak biksu termasuk Ising dari Tiongkok datang ke Sriwijaya untuk belajar. Hal ini menunjukkan pengaruh besar Sriwijaya dalam penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Sriwijaya dipimpin oleh Datu yang memiliki otoritas penuh atas pemerintahan dan agama. Pemimpin ini dianggap sebagai representasi Buddha, menciptakan harmoni antara kekuasaan spiritual dan politik. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Kemunduran Sriwijaya terjadi karena pertama, serangan dari kerajaan Chola India. Kedua, munculnya pesaing baru seperti Singasari dan Majapahit. Dan yang ketiga, penyebaran agama Islam yang menggeser dominasi agama Buddha di kawasan ini. Sekarang kita beralih pada Kerajaan Khmer, si raksasa Asia Tenggara Daratan. Kerajaan ini berdiri dari abad ke-8 hingga abad ke-15, dengan pusat kekuasaannya di Kamboja. Khmer dikenal sebagai kerajaan agraris terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Khmer memiliki teknologi irigasi yang sangat maju, memungkinkan pertanian berskala besar untuk mendukung populasi besar. Kepercayaan masyarakat Khmer dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha. Salah satu simbol terbesar kejayaan mereka adalah Angkor Wat, kuil Hindu yang kemudian menjadi kuil Buddha. Khmer menjalin hubungan erat dengan Jawa, yaitu dinasti Shailendra dan Sriwijaya, terutama dalam bidang perdagangan dan budaya. Hubungan ini memperkaya warisan budaya Khmer. Namun seperti halnya Sriwijaya, kerajaan Khmer juga mengalami kemunduran. Yang pertama, faktor penyebab kemundurannya adalah tekanan militer dari kerajaan-kerajaan seperti Ayutthaya dan Champa. Kedua, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya. Ketiga, konflik internal yang melemahkan stabilitas kerajaan. Sekarang kita beralih pada Kerajaan Khmer, si raksasa Asia Tenggara Daratan. Kerajaan ini berdiri dari abad ke-8 hingga abad ke-15, dengan pusat kekuasaannya di Kamboja. Khmer dikenal sebagai kerajaan agraris terbesar di Asia Tenggara pada masanya.
Khmer memiliki teknologi irigasi yang sangat maju, memungkinkan pertanian berskala besar untuk mendukung populasi besar. Kepercayaan masyarakat Khmer dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha. Salah satu simbol terbesar kejayaan mereka adalah Angkor Wat, kuil Hindu yang kemudian menjadi kuil Buddha. Khmer menjalin hubungan erat dengan Jawa, yaitu dinasti Shailendra dan Sriwijaya, terutama dalam bidang perdagangan dan budaya. Hubungan ini memperkaya warisan budaya Khmer. Namun seperti halnya Sriwijaya, kerajaan Khmer juga mengalami kemunduran. Yang pertama, faktor penyebab kemundurannya adalah tekanan militer dari kerajaan-kerajaan seperti Ayutthaya dan Champa. Kedua, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya. Ketiga, konflik internal yang melemahkan stabilitas kerajaan. Sriwijaya dan Khmer menunjukkan bahwa sebelum kedatangan bangsa Eropa, Asia Tenggara sudah menjadi kawasan yang kaya secara budaya, ekonomi, dan politik. Kedua kerajaan ini membangun peradaban yang megah dan memiliki pengaruh besar di kawasan. Kejayaan mereka mengajarkan kita pentingnya adaptasi budaya dan inovasi dalam membangun kekuatan. Namun kita juga belajar bahwa faktor internal seperti konflik dan degradasi lingkungan dapat menghancurkan kejayaan. Itulah cerita tentang kedatuan Sriwijaya dan Kerajaan Khmer, dua peradaban besar yang membentuk sejarah Asia Tenggara sebelum era kolonial. Dengan memahami sejarah ini, kita bisa lebih menghargai warisan budaya yang ada di kawasan kita saat ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih sudah menyimak.